Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Lukas Felix Robertus dan teman-teman saya. Saya Valerian Nathanael Giovanno. Saya Zidane Zuriskala. Saya Jeremy Sandi Tumanggor. Kami dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Teknik Informatika, pengantar kecerdasan buatan kelas D akan mempresentasikan hasil kerja kami. Film yang kami ambil di sini adalah Iron Man, kecerdasan buatan Jarvis. Slide berikutnya. Penjelasan aplikasinya. Jarvis itu adalah singkatan dari Just a Writer Very Intelligent System, adalah sistem komputer antarmuka pengguna bahasa alami Tony Stark, dinamai Edwin Jarvis, untuk menghormati kepala pelayan yang bekerja untuk Howard Stark dan rumah tangga Stark. Seiring waktu, ia ditingkatkan menjadi sistem kecerdasan buatan, bertugas menjalankan bisnis untuk Stark Industry, serta keamanan untuk mansion Tony Stark dan Stark Tower. Setelah membuat armor Mark II, Stark mengunggah Jarvis ke dalam semua armor Iron Man, serta memungkinkan dia untuk berinteraksi dengan Avengers lainnya, memberi mereka informasi berharga selama pertempuran. Slide berikutnya. Gambar ini adalah Jarvis sebelum menjadi kecerdasan buatan. Jarvis adalah pelayan setia yang melayani keluarga Howard dan Maria, yaitu orang tua Tony Stark, dan sempat juga melayani Tony Stark hingga akhir hayatnya. Maka dari itu, Tony Stark menghormati dia dengan cara membuat suatu program bersuara yang dinamakan dengan Jarvis. Slide berikutnya. Dan inilah Jarvis sekarang dalam bentuk kecerdasan buatan. Lanjut. Ruang permasalahan AI. Jarvis memiliki masalah, yaitu sering mengalami kegagalan sistem yang membuat kostum dari Iron Man menjadi tidak dapat dikendalikan dengan baik. Selain itu, Jarvis juga seringkali salah untuk menangkap apa yang diperintahkan oleh penggunanya. Jadi sering salah tangkap mendengar Jarvisnya ini. Yang berikutnya adalah cabang-cabang AI yang digunakan dalam aplikasi atau AI ini. Yang pertama adalah Bayesian Network. Dalam cabang AI ini, Jarvis mampu menampilkan probabilitas kerusakan dari suite dan dapat melakukan scan penyakit atau gejala apa yang sedang dimiliki Tony atau pengguna. Cabang AI kedua yaitu Natural Language Processing atau NLP. NLP merupakan cabang AI yang paling dasar dalam AI Jarvis, karena kita bisa melihat betapa seringnya dia berkomunikasi dengan Tony Stark. Bahkan Jarvis mampu merespon dengan sedikit candaan atau yang memberikan sarkasme. Yang ketiga yaitu knowledge engineering atau representation. Jarvis juga dapat menerapkan cabang AI ini ketika penggunanya lupa dengan sesuatu hal yang terjadi. Maka Jarvis langsung mengingatkan peristiwa tersebut. Contohnya ketika Tony atau pengguna lupa dengan apa yang dimakan pada saat sarapan, maka AI Jarvis langsung merespon dengan memberikan informasi. Yang keempat, next. Yang keempat yaitu Visual Pattern Recognition. Cabang AI ini juga berperan sangat besar dalam Jarvis, karena setiap Tony atau pengguna masuk ke dalam suite-nya, Jarvis langsung mengenali siapa yang mengenakan suit tersebut. Dan sering juga Tony memerintahkan Jarvis untuk men-scan benda-benda yang berada di lingkungan sekitar. Dan cabang AI terakhir yaitu Search. AI Jarvis juga bisa dengan cepat melakukan tracking atau mencari lokasi dari target yang diinginkan Tony atau pengguna. Berikutnya pengetahuan yang ada di aplikasi Jarvis. Pemrosesan bahasa alami. Teknologi yang memungkinkan untuk melakukan berbagai macam pemrosesan terhadap bahasa alami yang bisa digunakan oleh manusia.
Sistem ini biasanya mempunyai masukan dan keluaran berupa bahasa tulisan teks. Yang kedua, pemahaman ucapan. Hampir sama dengan pemrosesan bahasa alami. Suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata dan kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Yang ketiga, intelligent tutoring. Sistem komputer yang bertujuan untuk memberikan instruksi atau umpan balik langsung dan khusus kepada peserta didik, biasanya tanpa memerlukan intervensi dari guru manusia. Yang keempat, komputer visi, bidang kecerdasan buatan yang melatih komputer menafsirkan dan memahami dunia visual, menggunakan gambar digital dari kamera dan video serta model pembelajaran mendalam. Mesin-mesin dapat dengan akurat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek, kemudian bereaksi terhadap apa yang dilihatnya. Lalu yang kelima, pemrograman otomatis. Jenis pemrograman komputer di mana beberapa mekanisme menghasilkan program komputer untuk memungkinkan programmer manusia menulis kode pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Yang keenam, sistem pakar. Suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Lalu ada logika samar, suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran, fuzziness, antara benar atau salah. Yang terakhir, komputasi neural, sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia, dalam memproses informasi. Itu saja tentang Jarvis. Sekian dan terima kasih.